Yang kita kembali di podcast Radar Sulteng Show. Nah, hari ini kita kehadiran tamu Muhammad Gunanta Putra. Benar ya? Ya, betul. Saya panggil apa ini? Gunanta Putra kan? Panggil Gun saja. Oh, Gun. Oh. Wah, senjata gitu ya, Gun. Ya, saya perkenalkan lagi, Gun ini adalah pencinta reptil di Kota Palu. Nah, orangnya masih muda. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata beliau masih kuliah semester akhir. Kuliahnya pun di tempat yang menurut saya sangat rumit. Alhamdulillah baru selesai ini. Oh, baru selesai di teknik sipil. Oh, ini sebentar lagi mau di wisuda. Ya. Ya, mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Baik, Gun, saya mengawali pertanyaan, sejak kapan Gun mulai bergaul dengan buaya? Maksudnya bukan buaya anu ini, buaya kayak di teman di belakang saya itu. Buaya sesungguhnya begitu. Jadi saya awal main reptil itu, khususnya saya pelihara buaya dari akhir tahun 2016. 2016. Itu awalnya lihat-lihat dulu, kemudian berminat untuk memiliki buaya. Karena saya dengar sekarang Gun punya peliharaan buaya. Aneh ya, kalau kita piara misalnya kucing, ini Gun piaranya buaya loh. Awalnya saya kan saya main pertama itu suka sama burung elang gitu. Oh, burung elang. Nah, terus saya gabunglah dengan komunitas reptil di Kota Palu ini. Iya, iya. Bukan sih khusus reptil, tapi semua hewan eksotik begitu. Nah, terus saya mulai tertarik dengan reptil. Saya lihat ada ular, ada biawak. Saya coba-coba main itu. Kebetulan juga cara peliharanya lebih gampang daripada mamalia atau unggas. Iya. Makanya kan tidak tiap hari. Nah, saya senang. Akhirnya saya kepikiran, saya mau cari peliharaan yang memang lebih menarik lah. Nah, jadi kebetulan ada teman yang tawari, dia punya buaya. Jadi jenisnya itu Crocodylus porosus. Ya, kurang lebih sama seperti jenis yang di Palu ini. Dia tawarilah, dia sudah pelihara sekitar 1 tahun. Mulai dari ukuran 50 cm, mulai dari ukuran 30-an cm sampai 50 cm waktu itu. Jadi dia, bagaimana Gun, kau mau ini? Kalau mau saya kirimkan. Jadi buaya ini dari Makassar. Makassar. Ya, dia kirimkan lah. Terus ya di situ saya, kayaknya baru saya nih yang punya hewan peliharaan buaya di Palu yang jinak. Bukan, tidak bisa sih sebenarnya dibilang jinak, tapi sudah terbiasa dengan manusia. Lebih paham lah dengan kondisi itu kan. Jadi dari situ sudah saya, kayaknya ini hewan yang akan saya pelihara. Pokoknya lama lah bisa begitu dengan saya. Ya. Karena kalau ular lain-lain itu orang rumah kurang suka. Ya, ini agak unik ini. Kalau kita laki-laki ini kan biasanya hobinya main gitar, ngeband, apa begitu. Atau kalau ada yang piara anjing khusus begitu kan. Tapi ini Gun piaranya buaya loh. Kenapa tertarik buaya? Maksudnya tidak ada hewan lain yang lebih orang bilang menarik begitu. Jangan-jangan nanti kalau piara buaya terus teman ke rumah jadi takut atau main tua jadi takut badekat begitu. Ya, jadi awalnya saya tertarik pelihara ini, buaya ini, saya pelajari dulu kan, bagaimana karakternya, bagaimana pola makannya, terus apakah dia bisa akrab juga dengan kita, begitu. Oh, saya lihat, bagus, ternyata makannya sendiri tidak ribet. Nah, terus yang saya ketahui ini, buaya ini adalah hewan yang paling kuat ketahanan tubuhnya. Alhamdulillah dari saya pelihara akhir tahun 2016 kemarin sampai sekarang buaya di rumah ini tidak pernah sakit begitu saya lihat. Pokoknya mau hujan mau badai apa tidak pernah ada kelihatan bahwa dia ini sakit. Nah, pokoknya beda lah dengan reptil-reptil lain. Jadi dia jadi menarik di Gun karena pertama mungkin tadi itu daya tahan tubuhnya ya. Daya tahan jadi enak makannya juga tidak ribet begitu.
Dari umur berapa Gun piara? Siapa namanya buayanya? Biasanya kan ada begitu. Kalau Caki. Oh, Caki. Iya. Wih, luar biasa boneka Caki ini. Ya, saya terinspirasi dari itu. Boneka Caki. Boneka Caki. Mudah-mudahan tidak jahat juga. Kalau Gun pelajari, ini kan beda kan? Buaya yang kita piara dari kecil, kemudian buaya liar begitu, maksudnya di habitat seperti yang ada di kita di sini ada di Sungai Palu. Di Sungai Palu itu banyak ternyata buaya di situ. Karena data BKSDA itu yang besar saja ada hampir puluhan. Kemudian kemarin kami mengundang tahun 2017 mengundang juga pencinta reptil itu, pencinta satwa lah begitu, lebih umum. Panji petualang itu menyebutkan ada bibit-bibit atau buaya pio-pio gitu di Palu itu ratusan jumlahnya. Berapa tahun ke depan dia akan jadi besar. Iya. Karena Gun memelihara buaya dari kecil, kemudian pasti berbeda dengan ketika misalnya buaya yang di habitat yang ada kita di Sungai Palu. Nah, saya mau bertanya soal kemarin ada video viral. Orang main-mainkan buaya, kasih makan, kemudian dia pegang-pegang ekornya, hampir dapat tangkap kaki, hampir putus, begitu kan? Akhirnya netizen bilang, kenapa kalau dia digigit saja begitu? Nah, dari pandangan Gun sebagai orang yang mempelajari buaya, khususnya yang dipiara di rumah itu, adakah perbedaan misalnya buaya yang kita piara dari kecil dengan yang ada di habitat kita, khususnya di Sungai Palu yang lagi rame-rame dan viral kemarin itu? Ya, jelas pasti berbeda kan. Hewan yang kita pelihara dari kecil, yang sudah terbiasa dengan kita, sudah terbiasa dengan manusia. Jadi jelas beda dengan yang hewan liar itu di alam. Nah, dia kan tidak sering berinteraksi dengan manusia. Otomatis pasti kita bilang galak begitu. Nah, hal yang begini tidak bisa kita pandang enteng juga kan. Walaupun naluri. Iya. Jadi walaupun hewan buas ini yang kita pelihara dibilang orang jinak, tapi nalurinya itu masih ada. Nah, jadi kita harus tetap waspada, hati-hati. Apalagi dengan buaya liar yang kayak video kemarin kan. Yang tidak dipiara dari kecil, tapi di alam bebas begitu kan. Jadi ini bukan suatu kebanggaan bagi kita. Kalau orang bilang sini namangu. Iya. Bekas tunjuk jago. Iya, bekas tunjuk jago. Bahwa dirinya itu berani. Padahal dia tidak tahu kalau ini buaya ini lebih berani untuk melukai dia kan. Harusnya kita malu loh seperti itu. Jadi dari video ini kita orang lain bisa menilai bahwa masyarakat Kota Palu ini masih banyak yang awam soal hewan buas yang satu ini. Nah, kita harusnya malu, bukan dijadikan ajang tontonan bermain atau anggap buaya ini permainan begitu, boneka begitu. Ya, saya setuju itu karena kemarin video itu ada yang coba memancing karena untuk mau rame-rame di live di Facebook di segala macam di foto, kemudian buayanya keluar gitu, ditarik sampai agak jauh dari darat. Nah, itu kemudian dimain-mainkan. Nah, itu ternyata Gun ini menyampaikan karena dia yang lebih paham bagaimana, karena dia punya buaya juga di rumah dan juga tentu punya banyak literasi soal bagaimana buaya ini. Kalau menurut Gun, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat Kota Palu gitu supaya mereka paham juga? Jangan orang bilang apa sok jagoan begitu mau pergi kayak kemarin itu, untung tidak apa kakinya itu. Jadi buaya itu sebenarnya yang biasa kita temui di sungai-sungai Palu itu kalau dia berjemur atau lagi santai di daratan, itu sebenarnya dia bukannya senang kita datang ke situ pegang-pegang apa, sebenarnya dia merasa risih dan terganggu. Jadi dia itu memang waktunya berjemur, mau santai. Cuma dianggap orang sini dianggap, kayaknya momen ini. Coba kita tes pegang ini. Wah, tapi ketika dia merasa sudah kesal, terganggu bagaimana, kalian tidak tahu bagaimana responnya begitu. Jadi kita tidak bisa tebak. Jadi jangan dianggap hal sepele karena
ketika sudah kena korban, Nah, itu bisa jadi masalah besar. Apalagi buaya ini kalau menggigit, ya, terus misalnya kena ya. di bagian tangan atau kaki kena pas begitu, yakin saja tidak akan bisa lepas. Karena kalau dia merasa mangsanya itu lebih kuat dari dia atau pertahanan tubuhnya mangsanya itu lebih kuat, Dia lebih kuat mencengkram. Kemudian dia merasa, wih, ada perlawanan. Pasti dia langsung putar itu badannya. Oh, begitu ya? Kalau sudah begitu mau dia apa? Terus tanganmu kena gigit, pelintir begitu, bisa putus. Dia bawa ke sungai, selesai. Kita mau tolong bagaimana lagi? Kalau sudah dibawa di kedalaman begitu. Nah kan memang ada kejadian beberapa memang yang sudah digigit buaya kan. Tapi itu lagi kembali karena saya tidak menuding siapa-siapa, tapi faktanya ada buaya kita di sekitar Teluk Palu, di aliran Sungai Palu itu ada yang digigit kemarin kan. Ada bapak-bapak nyaris putus, untung lepas begitu. Nah, kemudian ada yang di dekat di dekat Masjid Terapung, ada juga nelayan. Ada berapa catatan kita kemarin. Ada yang dikejar di sini videonya itu di Kampung Nelayan. Nah itu, jadi memang ada sifat-sifat buaya ini yang memang suatu saat dia akan menyerang begitu. Jadi jangan dianggap enteng. Nah ya, saya lanjut ini Gon. Kenapa buaya itu sering muncul begitu? Misalnya kenapa nggak di air terus? Misalnya gitu kan? Kenapa mesti dia tiba-tiba harus berjemur? Kayak kemarin dia keluar misalnya kemudian dipancing ayam, ataukah memang kebiasaan masyarakat yang memang karena sudah membiasakan memberi makan dipancing lah begitu sehingga dia keluar, kemudian jadi tontonan, sebenarnya itu berbahaya begitu. Salah satunya memang itu sih. Sama kayak monyet-monyet yang di kebun kopi. Nah, kalau sudah terbiasa dikasih makan di situ, dia pasti akan muncul ke situ, dia akan datang lagi untuk cari makan di situ. Nah, terus memang makhluk hidup juga kan memang butuh matahari, tumbuhan gitu. Atau hewan-hewan lain juga, kita pun juga butuh matahari kan untuk ini. Jadi pasti dia akan keluar untuk berjemur. Oh iya. Jadi itu bukan orang bilang maunya dia mau keluar, tapi memang siklus tubuhnya juga harus dijemur gitu ya. Nah oke. Nah teman-teman Facebook Radar Sulteng ID. Nah ini perbincangan kita dengan Muhammad Gunanta Putra, nama lengkapnya saya memanggilnya Bro Gun. Nah, itu sudah menceritakan sedikit soal bagaimana sebenarnya karakter dari buaya. Nah, kalau bicara buaya ini kan kita di Palu ini paling dekat. Ada muncul lagi kemarin buaya yang katanya putih entahlah, tapi gambarnya mirip-mirip lah begitu. Kemudian dihubung-hubungkan dengan mistis dan segala macam. Kemudian ada buaya berkalung ban itu. Nah, ini banyak yang mempertanyakan juga Gun, bahwa buaya berkalung ban ini kalau dia agak susah didekati begitu sama manusia. Tapi kalau yang putih ini kayaknya dia lebih dekat begitu, sering dikasih makan. Kira-kira apa yang membedakan? Apakah karena memang dia yang putih ini sering dikasih makan orang, kemudian ataukah pernah ada semacam ini buaya berkalung ban ini pernah punya risiko pernah mau ditangkap atau bagaimana sehingga dia agak susah menjauh gitu. Betul. Jadi memang insting buaya ini kuat. Kuat ya. Ya, dia tahu posisi dia terancam atau bagaimana, pasti dia tahu. Apalagi seperti buaya berkalung ban. Iya. Itu susah sekali ditangkap ya. Susah, karena memang awalnya kan dia sudah merasa terganggu. Orang dekati untuk, padahal niatnya kita kan sebenarnya baik, tapi dia hewan buas begitu mana tahu, mana tahu tuh. Dia merasa terancam sehingga kalau kita berusaha untuk lebih dekat lagi pasti dia menjauh. Kalau sekarang ini kan kita lihat sudah dia kembali ke tempatnya kayak di jembatan apa? Jembatan 2. Ya, jembatan Palu 2. Itu kan memang awalnya kan memang dia di situ kan. Nah, buaya ini dia hewan teritorial begitu. Oh, dia menguasai wilayahnya. Iya, dia menguasai wilayahnya. Jadi kalau dia di situ merasa terancam atau bagaimana, pasti berontak atau tidak dia menghindar. Nah,
Sekarang-sekarang ini kan kita sudah kayak cuek lah. Sudah tidak bagaimana dengan si B3 ini. Iya, iya. Jadi dia sudah rasa nyaman. Iya. Jadi kembalilah dia ke tempatnya itu. Begitu dia muncul, orang lagi muncul Iya, situ. orang lagi yang muncul. Rame-rame dia panik lagi misalnya, masuk lagi, muncul lagi di sini. Jadi memang ternyata buaya ini juga dia suka dia apa orang bilang rame-rame begitu. Dia pengen menyendiri juga gitu. Iya. Nah, itu. Oke. Gun melihat bagaimana dengan karakter masyarakat kita ini, khususnya di wilayah pesisir ini. Apa yang harus diberitahu ke mereka bahwa sudahlah gitu, apa memancing-mancing buaya, memegang-megang buaya, karena ya saat kita tidak minta-minta lah, mungkin sial-sialnya bisa kena gigit Bisa. begitu. Jadi untuk masyarakat Kota Palu, kalau bisa jangan munculkan sifat yang menunjukkan bahwa diri kita itu hebat. Ya. Kalau kita bilang namango, itu pasti jadi bahan perbincangan. Kayak video kemarin, ya pasti dihujat. Iya. Iya. Wah, namango lah apa segala macam. Hal yang begitu tidak bisa kita banggakan. Iya. Harusnya kita malu sebagai masyarakat yang kita ini sudah hidup di lingkungan buaya, Habitat buaya. Jadi kalau bisa sudahlah, maksudnya sudah terbiasa kita dengan hal begini-begini ini, nggak usah lagi jadi bahan pertontonan. Iya, Gitu. iya. Anggap biasa saja. Nggak usah dipancing-pancing lagi biar banyak masyarakat. Kalau mau lihat boleh, saja. lihat saja dari jauh, asal jangan mendekat, mau apalagi sampai mau pegang-pegang. Iya. Nah, itu bisa bahaya. Suatu saat kau kena gigit, sudah. Itu kemarin kalau pandangannya Gun, buaya yang agak putih-putih, saya tidak yakin itu buaya putih karena ya pokoknya tapi kelihatan agak putih lah begitu. Itu ukurannya berapa itu? Berapa meter lebarnya? Karena mungkin Gun sudah lama mengamati soal buaya kan? Kalau itu saya lihat-lihat dari video itu sekitar 3 atau 4 meter. 3 sampai 4 meter. Iya, pokoknya 3 meter lebih atau bisa sampai 4 meter itu sekitar. Pokoknya ukurannya kira-kira begitu. Terus menurut saya itu bukan buaya putih. Itu hanya karena dia kena lumpur, Dia mungkin pasir atau apa sehingga ya kelihatan putih saja di kelihatan video. putih. Itu dengan ukuran berat begitu kalau gigit Wah, luar biasa. putus kalau mau putus itu. Karena bobotnya saya sudah 4 meter. Ya sudah sekitar 3 atau 4 kintal lah, sekitar 400-an kilo. 400 kilo. Itu katanya kalau menurut saya baca-baca juga rahang buaya itu katanya kuat sekali ya. Kalau dia bisa sekeras apa itu bisa kayu aja bisa patah begitu. Pokoknya ukuran 1 meter atau 2 meter saja itu gigitannya sudah melebihi kekuatan gigitan anjing ini, anjing pemburu. Wow. Kayak misalnya ada anjing itu kan kalau dia gigit dia terlepas. Iya. Wah, kalau buaya lebih kuat lagi. Patah dan tulang-tulang itu berarti. Nah, kalau sekarang buaya berkalung ban itu kurang lebih ukurannya agak-agak sama begitu kan? Iya, kurang lebih. Berarti kekuatannya juga agak seperti itu. Nah, saya ke ini dulu Gun. Mungkin Gun juga mengamati soal buaya berkalung ban yang sering diburu orang untuk foto dan segala macam itu. Nah, buaya ini ada kan di lehernya itu ban. Kalau Gun melihat dengan kondisi sekarang semakin besar, dia sudah mulai agak susah bergerak, terjepit atau masih ada longgar-longgar sedikit begitu. Saya juga belum lihat Dekat ya? dekat. Cuma kalau Dari beberapa foto? memang dia posisi bannya itu sekarang sudah semakin mengencang. Bertambah tambah besar Iya, dia. jadi lemak-lemak di lehernya itu kan sudah kelihatan itu kayak tertumpuk di situ, itu tandanya berarti ban di lehernya itu makin sempit dia rasa. Nah, itu termasuk juga menghambat pertumbuhannya. Iya. Jadi pokoknya dia
akan susah makan juga nantinya itu kalau makin lama makin terjepit. Tapi masih bisa menyerang gitu, karena ini yang paling diburu orang. Jangan sampai dia muncul, kalau dipegang-pegang dianggap oh ini karena bannya tidak berbahaya gitu. Pasti masih bisa. Masih berbahaya ya? Kekuatannya masih luar biasa. Jadi mohon komio-komio yang kejar-kejar buaya di pinggir sana. Kalau tidak ada kepentingan misalnya untuk apa, ya usah lebih gatal-gatal, korek-korek begitu. Iya. Nah, oke Gun, ini mungkin untuk closing statement kita atau di penghujung diskusi kita, kira-kira apa yang mau kita sampaikan ke pihak yang harusnya bertanggung jawab di situ, kan ada pemerintah dan stakeholder lainnya, khususnya dengan wilayah kita yang ternyata adalah habitat buaya dan di situ ada tempat wisata yang ramai dikunjungi orang. Misalnya kayak di Kampung Nelayan ini sering muncul. Betul. Orang sering berenang, sering mandi begitu. Kan sudah ditaruh papan, apakah cukup cuma papan peringatan begitu? Apakah kita perlu membuat semacam penangkaran yang besar-besar yang berbahaya ini ditangkaplah gitu terus di penangkaran? Ya, jadi kalau saran saya, tanggapan saya maksudnya, untuk pemerintah yang berwenang, tolong kerjasama dengan ini polisi kah, Pol PP kah atau apa. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kayak video kemarin, yang itu main-mainkan buaya, nyaris digigit. Tolong kita harus sigap. Jadi polisi atau Pol PP atau apa saja itu kita harus sigap, ditugaskan di situ. Maksudnya bubarkan kalau tolong perlu. Bubarkan kalau perlu. Jangan sampai mereka lebih dekat lagi atau mau sok-sok pegang lagi begitu. Nanti kan ada korban yang susah juga pemerintah lagi nanti urusan. Tolong kita ambil tindakan. Nah, biar tidak memakan korban kan. Nah, terus kalau untuk masalah papan peringatan yang terpasang di sepinggir pantai ini, kalau bisa diperbesar lagi. Karena tidak semua masyarakat Kota Palu ini yang melintas lihat itu warna itu. Apalagi orang yang dari luar kan, yang itu kan mereka tidak tahu. Jadi kalau bisa dipasang papan peringatan yang permanen, yang lebih besar, biar orang semua bisa lihat dari jauh pun bisa kelihatan. Ini dipasang kayaknya ada beberapa yang cuma pakai backdrop biasa, 1 minggu dia matahari sudah robek lagi. Atau jatuh lagi. Kan begitu. Kalau soal ini, apakah perlu kita sudah ada penangkaran karena banyak saya sekali ketahui kan sekarang ini katanya kan sudah ada penangkaran di daerah Sigi. Di Marwola itu ya. Saya tidak tahu di mana desa apa. Cuma kan katanya sudah mulai aktif. Jadi itu bisa pemerintah manfaatkan. Jadi kalau seperti kemarin buaya yang baru-baru kena perangkap, yang masuk dalam kerangkeng itu kan info yang saya dapatkan itu diserahkan ke penangkaran. Jadi pasang saja perangkap atau kerangkeng itu di sekitar tempat buaya ada muncul. Jadi kalau itu salah satu cara kita untuk mencegah populasi yang lebih banyak lagi. Betul. Nanti kita juga kan berharap kalau B3 ini masuk ke dalam perangkap itu kan. Supaya tidak rame-rame. Supaya tidak. Kita juga tiap penasaran baca cari foto ya. Begitu mungkin ya. Oke. Saya terima kasih Bro Gun, Mas Gun atau apalah begitu, yang sudah mau menghadiri undangan kami karena kami menganggap ini hal penting yang harus kita sampaikan ke masyarakat, karena kami meyakini bahwa seperti yang disampaikan Gun tadi, bahwa buaya itu digigit buaya tak seindah digigit kekasihmu begitu. Jadi jangan sok-sokan lah main-main karena cuma butuh viral, misalnya dipancing kemudian dikasih makan ayam kemudian diambil gambar supaya numpang nebeng misalnya untuk konten dan segala macam. Oke. Saya kira cukup ya. Nanti kalau kapan-kapan Gun ada waktu lagi kita akan undang dalam sesi mungkin wawancara lain, apa tidak melalui podcast pun boleh, mungkin lewat media kami di cetak maupun di online. Ya begitu ya teman-teman Facebook. Semoga apa yang sudah disampaikan Gun tadi dan diskusi kita siang hari ini bisa bermanfaat untuk Anda untuk memberikan edukasi